Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnarania Rafasa dengan NPM 23113 dari kelas C, mata kuliah Hukum Asuransi. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Haji Tuti Rasuti, SHMH, yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memenuhi tugas individu yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yang mana saya menganalisis jurnal internasional yang berjudul Reforming of the Duty of Disclosure, the Emerging Shift Toward Consumer Protection in Contemporary Insurance Law. Dalam identitas jurnal, penulisnya adalah Tihana Bach, yang terafiliasi oleh Griffith University, Australia, dan Vietnam National University. Dipublis di jurnal European Journal of Risk Regulation, volume 16, halaman 1504 sampai 1518, tahun 2025. Scopus Q1, Cambridge, Cambridge University Press, dan Onakses. Latar belakang dan isu hukum, sejak Marine Insurance Act 1906 Inggris, kewajiban pengungkapan duty of disclosure ini dibebankan sepenuhnya kepada pemegang polis secara sukarela. Namun di era digital, penanggung punya akses data lebih luas, yang mana big data dan algoritma lainnya. Pemegang polis ini justru semakin lemah karena kontrak berbentuk standar form kontrak, seperti take it or leave it. Dalam kerangka teori, ada tiga. Yang satu adalah pelindungan konsumen. Pemegang polis adalah pihak yang lebih lemah. Hukum harus aktif menyeimbangkan ketimpangan informasi dan bargaining power. Kedua, functional convergence. Sistem common law dan civil law bisa menghasilkan solusi yang sama terhadap masalah hukum yang serupa. Ketiga, asimetri informasi. Dulu pemegang polis wajib mengungkap karena penanggung kekurangan info, namun kini penanggung justru lebih unggul berkat big data dan insurtech. Pendekatan artikel ini menggunakan pendekatan normatif komparatif, menggunakan functional method, yang mana membandingkan cara sistem hukum merespon masalah yang sama, bukan hanya bunyi teks hukumnya. Lalu, berikut adalah sumber-sumber hukum yang dikaji. Di sini saya menemukan tiga temuan utama. Yang satu adalah pergeseran paradigma. Adanya pergeseran paradigma dari volunteer disclosure atau pemegang polis proaktif mengungkap menjadi inquiry disclosure, atau penanggung wajib bertanya melalui kuesioner tertulis, diterapkan di Jerman dan di Inggris. Lalu kedua, ada prinsip proporsionalitas, tidak lagi all or nothing. Sanksi disesuaikan tingkat kesalahan. Kelalaian biasa yaitu pengurangan klaim, gross negligence yaitu pengurangan besar, lalu fraud berarti batal polis. Lalu ketiga adalah tren global. Australia, Selandia Baru, Singapura, Cina pun bergerak ke arah yang sama, melindungi pemegang polis melalui inquiry-based disclosure dan standar reasonable care. Di sini ada kelebihan. Kelebihannya yaitu kerangka functional convergence melampaui deskripsi formal civil versus common law. Lalu argumen asimetri, informasi yang terbalik, penanggung kini lebih unggul, sangat relevan empiris. Namun di sini ada juga kelemahannya, yang mana kelemahannya itu adalah kurang membahas resiko moral hazard dari inquiry-based disclosure ini. Lalu tidak membahas produk asuransi berbasis investasi seperti PID atau unit link yang lebih kompleks. Dalam perspektif Indonesia, pasal 251 KUHD masih bersifat absolut, belum ada prinsip proporsionalitas. Artikel ini dapat dijadikan landasan normatif informasi legislasi asuransi Indonesia oleh otoritas jasa keuangan. Relevansi terhadap RPS adalah prinsip utmost good faith, yang mana bergeser menjadi kewajiban timbal balik, lalu ada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi, lalu perlindungan konsumen dan keseimbangan relasi penanggung tertanggung, dan relevan untuk analisis regulasi PID di Indonesia. Dan kesimpulannya, artikel ini membuktikan bahwa terjadi pergeseran paradigmatik global dari voluntary disclosure menuju inquiry-based disclosure didorong oleh perlindungan konsumen. Konvergensi antara civil law dan common law bukan
sebuah kebetulan. Ini adalah respon bersama terhadap asimetri informasi dan ketimpangan bargaining power. Bagi Indonesia, ini adalah argumen kuat untuk mereformasi pasal 251 KUHD dan memperkuat regulasi asuransi di bawah OJK. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.